Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba berbagi tips menanam anggur dari biji. Menanam anggur dari biji sangatlah mudah, sama seperti cara menyemai biji dari tanaman lain. Ikuti tipsnya berikut ini. Oh ya, buah anggurnya dibeli di pasar berwarna merah dan berbiji. Jenisnya adalah Red Globe USA. Simak berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, sediakan anggur yang ada bijinya. Jangan memilih anggur yang tipe seedless atau tidak ada biji. Pilihlah beri yang berukuran besar, karena biasanya akan membawa sifat yang lebih baik juga. Selanjutnya, kita keluarkan biji dari buah dengan cara dibelah dengan pisau. Pilihlah biji yang berwarna coklat dan berukuran besar. Nah, ini bijinya masih hijau. Jadi, walaupun buah sudah masak, terkadang ditemukan bijinya kecil atau masih hijau. Ini dikarenakan petani anggur di luar negeri memakai GA3 untuk menghilangkan biji anggur, sehingga biji tidak berkembang. Ini contoh biji yang bagus, sudah coklat dan bentuknya sempurna. Kita pilih lagi untuk selanjutnya. Tetap masih ditemukan biji yang masih hijau. Nah, ini bijinya sudah coklat, tapi ukurannya agak kecil. Kita pisahin dulu. Untuk jenis anggur Red Globe, saya lebih suka biasanya memilih anggur Red Globe yang dari USA atau Peru. Terkadang ditemukan jenis anggur Red Globe Cina yang banyak dijual di jalanan dengan harga yang murah. Tapi rasanya kurang manis atau masih asam. Jadi, untuk menanam anggur dari biji, pilihlah dari buah yang mempunyai karakter yang bagus. Selama ini ada anggapan bahwa menanam anggur dari biji membuat tanaman tidak bisa berbuah. Anggapan ini adalah keliru. Tanaman anggur dari biji bisa berbuah, cuma membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu, menanam anggur dari biji mempunyai beberapa kelebihan, seperti perakaran tanaman yang lebih baik, dan sifat tanaman bisa lebih baik daripada induknya, seperti daya tahan, karakter buah, rasa buah, tetapi bisa juga lebih jelek dari induknya. Menanam anggur dari biji juga mempunyai tantangan tersendiri. Oke, biji sudah lumayan banyak terkumpul. Dari sekian buah yang diambil, banyak yang ditemukan biji tidak berkembang. Setelah bijinya diambil, yang paling penting, jangan lupa daging buahnya jangan lupa dimakan. Karena kita beli anggur bukan hanya beli biji, tapi juga dimakan buahnya. Buahnya sangat enak dan manis untuk jenis Red Globe. Kalau saya memakan buahnya, kulitnya dikupas lebih dulu supaya lebih enak. Untuk selanjutnya, kita akan memilih biji dengan kualitas yang baik. Kita melakukan perendaman biji ke dalam air. Biji yang mempunyai kualitas bagus akan tenggelam.
Beda dengan biji yang berkualitas jelek, akan terapung di atas permukaan air. Ini dikarenakan biji yang terapung tidak mengandung keping lembaga yang digunakan untuk pertumbuhan tunas. Rendam biji di dalam air kurang lebih 1-2 jam dan ambil biji yang tenggelam saja. Biji yang terapung sudah dipastikan tidak mempunyai kualitas yang baik. Jika biji yang terapung ditanam akan sia-sia, sudah pasti tidak akan tumbuh karena tidak mengandung keping lembaga atau kotiledon. Nah, apa itu keping lembaga? Adalah bagian dari biji yang mirip daun, tapi sejatinya bukan daun, digunakan untuk cadangan nutrisi untuk pertumbuhan biji. Keringkan biji dari air. Kita perhatikan biji. Ada ujung yang meruncing. Ini adalah bagian biji yang cukup keras. Nah, untuk membantu tunas memecah bagian tersebut, kita dapat memotong sedikit pada bagian tersebut, sehingga embrio atau tunas mudah memecah bagian itu saat tumbuh. Pemotongan bisa dengan menggunakan pisau atau dengan gunting kuku. Potong cukup dangkal saja, jangan terlalu dalam, karena menyebabkan isi dalam biji bisa menjadi busuk. Seperti ini bagian isi dalam biji. Jelas tampak yang berwarna putih atau abu-abu adalah keping lembaga atau kotiledon. Selanjutnya, biji yang telah dibuang ujungnya direndam dalam air hangat, berguna untuk merangsang pertumbuhan embrio atau tunas di dalam biji. Selagi merendam biji dengan air hangat, kita siapkan cairan ekstrak bawang merah yang berguna untuk merangsang pertumbuhan kecambah. Haluskan bawang merah sampai muncul cairan air bawang. Haluskan sampai ekstrak air bawang menjadi banyak. Setelah cukup halus, tambahkan air sehingga didapat cairan ekstrak air bawang merah. Ekstrak ini ditambahkan ke air hangat perendaman biji tadi. Cairan ini berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan tunas bagi biji, terutama untuk akar. Lakukan perendaman sampai 3 jam. Pisahkan biji dari air rendaman, kemudian biji harus dicuci sampai bersih. Ini karena sisa air bawang akan menjadi biang jamur jika tidak dibersihkan. Cuci dengan air secara berulang sampai biji benar-benar bersih dari sisa air bawang dan kotoran. Setelah bersih, kita lanjutkan ke tahap penyemaian. Untuk penyemaian biji, saya menggunakan 2 cara, yaitu semai dengan tisu dan semai langsung dengan media tanam. Keberhasilannya sama-sama bagus, terserah untuk dipilih dengan cara yang mana. Masukkan beberapa lembar tisu ke dalam toples yang sudah bersih dan kering.
Basahi tisu dengan air, cukup basah tetapi tidak tergenang air. Gunakan air yang bersih dan tidak disarankan dari air yang mengandung desinfektan klorin. Gunakan dari air sumur atau air mineral kemasan. Selanjutnya, taruh di atas tisu yang sudah dibasahi tadi. Tutup toples dengan rapat. Taruh di tempat yang tidak terkena cahaya matahari atau ditaruh di dalam kulkas bagian bawah, tidak di dalam freezer. Sediakan media tanam di dalam polybag. Kelebihan cara ini tidak perlu memindahkan biji yang sudah tumbuh ke media tanam, karena memang sudah ditanam langsung. Saya menanam 1 biji per polybag media tanam. Di saat biji tumbuh berkecambah, tidak perlu lagi pindah ke media tanam, sehingga mengurangi resiko kegagalan tumbuh untuk biji yang sedang berkecambah. Setelah 1,5 bulan dari penyemaian, tanaman sudah memiliki 4 daun. Untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat disaksikan di video selanjutnya.